Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita mulai, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Boleh kasih tanda di kolom komentar ya. Saya terdengar jelas berarti ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman reseller yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Momen Talk hari ini. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kia, saya adalah desainer grafis di Satu Momen dan hari ini saya yang akan menemani teman-teman sebagai MC untuk acara Momen Talk episode 12. Sebagai informasi, Momen Talk sudah berjalan sebanyak 11 episode sebelumnya. Dan hari ini kita memasuki episode ke-12. Acara ini diadakan sebagai bentuk dukungan dari tim Satu Momen untuk teman-teman reseller, agar kita bisa belajar bersama mengenai strategi bisnis yang dapat membantu kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Harapannya, teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru dari acara ini. Sambil menunggu teman-teman reseller lainnya bergabung, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir. Yuk isi di kolom komentar, reseller Satu Momen paling jauh dari mana nih? Oke, Ilham Reza dari Surabaya, Kak Indra dari Purwakarta, Set Kalteng, Mas Yafi dari Karimun Jawa, jauh lumayan. Ya, Kak. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan ajakan kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, open kamera disarankan. Hadir 5 menit sebelum acara berlangsung, kemudian nama Zoom menggunakan format nama asli, nama kota. Mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir, dilarang berkata kasar atau hal yang mengandung sara, meluangkan waktu khusus tidak sambil nyetir, masak, lari, atau sambil-sambil lainnya. Yang terakhir, antusias, tidak perlu jaim. Jika ada waktu bertanya, silakan bertanya. Jika ada yang lucu, kalian boleh tertawa. Tidak perlu tegang, pematerinya bukan tunjung unis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara Momen Talk episode ke-12 ini. Materi yang akan disampaikan hari ini langsung oleh co-founder Satu Momen, yaitu Karen Aldi. Waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, tes satu dua. Selamat sore teman-teman reseller semuanya. Oke, suara saya terdengar jelas ya, aman ya. Oke, sore. Nah, semangat nih. Oke, masih semangat puasanya? Ya, ini pertama kali kita mementak di bulan puasa ya teman-teman. Jadi eh, pengalaman baru buat kita juga dan semoga tetap semangat untuk puasanya hingga nanti beduk. Ya, anggap aja ini ngabuburit ya. Ngabuburit sambil kita nambah-nambah ilmu dan kita sambil cari tahu apa sih yang terbaru nih di satu momen gitu. Jadi bagi yang belum tahu dan termasuk juga reseller yang baru masuk ataupun join mungkin bulan kemarin atau beberapa waktu belakangan. Nah, ini adalah acara Momontalk yang kami adakan sekitar 1 bulan sekali. Jadi ini adalah kegiatan rutinitas kita sebagai bimbingan kepada reseller semuanya, baik yang lama ataupun yang baru. Dan disinilah wadah untuk kami menyampaikan apa saja update-update terbaru, kemudian apa saja mungkin yang bisa didiskusikan antara teman-teman reseller semua bersama kami, yaitu tim Satu Momen. Jadi kita terbuka. Mungkin vendor-vendor lain mungkin kalau kita join reseller sudah kita dapat produknya mungkin dikasih link ke Telegram terus dah dibiarin gitu nggak dibimbing terus nanti kalau tanya-tanya
mungkin agak susah karena misalnya aksesnya hanya bisa lewat mau bahwa semua reseller itu bisa terkoneksi dengan mudah dengan kami. Sehingga teman-teman reseller pun meningkatkan trust-nya kepada kami dan kami juga bisa mengembangkan produk satu momen itu lebih baik dan lebih semangat lagi karena teman-teman semuanya mempercayakan usahanya ataupun bisnisnya di satumomen.com gitu ya teman-teman. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan juga bulan lalu karena pasti setiap bulan tuh ada reseller yang baru masuk dan baru join juga dan mau nggak mau saya harus sampaikan ulang mungkin sekitar 10 atau 15 menit ke depan sebelum nanti masuk ke materi inti dari CEO kita, Mas Abu Bakar Khalid. Jadi terkait uh, apa saja sebenarnya yang harus diketahui bagi teman-teman reseller baru yang baru join. Oke, ini yang pertama yaitu product knowledge. Oke, next. Oke, nah jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa Satu Momen itu platform undangan digital website. Nah, dengan tujuan membantu masyarakat membuat dan mengirim undangan dengan cara yang mudah dan cepat. Nah, Satu Momen itu berdiri pada tahun 2019 ya teman-teman. Jadi sekitar hampir udah jalan 6 tahun ya. Jadi alhamdulillah kami tetap berproses dan sampai hari ini pun kami juga sudah berjalan hampir 6 tahun dan alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang besar. Alhamdulillah semuanya terkendali dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kami berlokasi di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Barangkali kalau ada yang daerah yang sama boleh nanti silaturahmi gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa bisnis digital? Oke, yang pertama adalah bikinnya sekali dijualnya berkali-kali. Teman-teman, saya pernah itu punya usaha yang konvensional. Itu susah dan ribetnya minta ampun. Ya, sudah tenaga, sudah fisik, sudah pikiran, dan sudah modal, teman-teman. Jadi, bisnis digital adalah menurut saya ya, bisnis yang paling gampang dan minim sekali risikonya. Kenapa? Karena margin keuntungannya pun cenderung besar. Kalau kita misalnya bisnisnya konvensional, itu tenaga sudah capek, kemudian untung pun misalnya belum tentu besar juga. Contoh misalnya kita usaha gerobakan, berapa modalnya? Misalnya 5 sampai 10 juta, oke lah. Atau misalnya bisnis yang lagi tren nih, bisnis yang kopi gerobakan. Kalau mungkin teman-teman ada trennya di kota masing-masing ya. Kalau di kota kami itu juga ada trennya kayak kafe kopi-kopi gerobakan gitu. Nah, itu modalnya berapa? Saya tanya, itu modalnya sekitar 10 sampai 15 juta, teman-teman. Belum cuan itu. Itu juga operasional juga perlu dicarikan, harus mencarikan tempat juga. Kemudian harus mencarikan orang yang jagain gerobaknya. Bayangkan teman-teman, ribetnya sebelum memulai usaha gerobakan tersebut. Sedangkan bisnis digital, risiko kecil, hanya 350.000 teman-teman. Modal 350.000. Itu teman-teman mungkin bawa ke mall sudah habis deh itu, bahkan lebih. Ya teman-teman, ini, katakanlah Anda ngiklan dengan cost atau forecast 30.000. Harga jual 100.000, masih banyak sisanya. Artinya apa? Masih banyak untungnya. Anggap saja 100.000 itu modal teman-teman. Kemudian HPP itu adalah modal. 100.000 itu maaf, 100.000 itu harga jual ya. 20.000 itu harga modal. Atau kalau reseller led itu 20 credit point ya. Nanti kita jelaskan di belakangan. Apa itu CP. Kemudian dipotong iklan, sisanya 60.000. Itu masih untung, untung banget. Kenapa? Karena Anda tidak perlu mengeluarkan tenaga atau energi yang berlebih gitu. Dibandingkan kalau bisnis konvensional, bayangkan kalau Anda harus keluar dulu, buka toko dulu, jagain dulu. Bisnis digital hanya bisa lewat HP sudah cukup teman-teman. Tanpa laptop pun juga tidak masalah. Kami punya beberapa reseller yang bahkan sampai sekarang itu tidak punya laptop.
Saya suruh beli laptop juga masih nggak mau, padahal omsetnya gede. Satu hari bisa 2 sampai 3 undangan. Mungkin nanti ada yang dia nonton. Jadi bayangkan dengan HP saja dia nanti minta bantuan kita untuk ada hal yang mungkin tidak bisa diedit lewat HP, tapi dia minta bantu untuk bisa direvisi gitu. Ya kita bantu. Karena ya tadi visi kita adalah bagaimana caranya reseller itu tetap terhubung dengan kita secara terbuka. Mudah-mudahan kita bisa bantu terus. Apapun misalnya kita bisa kerjakan, kita akan bantu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kerjakan atau tidak bisa perbaiki, kita akan carikan solusi lainnya gitu. Nah, jadi dan alhamdulillah yang si reseller tadi eh, omsetnya lumayan dan orderannya pun juga harian itu juga lumayan gitu. Dari HP saja, nggak punya laptop. Gitu ya teman-teman. Jadi mindsetnya adalah jualan dulu, promosi dulu, insya Allah nanti ke depannya akan mengalir aja. Gitu ya. Oke, next. Oke, perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa jumlah orang yang menikah itu per tahun itu di atas 2 juta, teman-teman. Dan laporan statistik ini mencatat hampir 5.000 pernikahan setiap hari dan ada 1,74 juta ya, 1,74 juta pernikahan di tahun 2021. Artinya apa? Artinya kuenya masih banyak, teman-teman. Orang yang belum nikah itu masih banyak, orang yang perlu undangan digital juga masih banyak. Jadi jangan khawatir apakah misalnya produk kita tidak laku dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Masih banyak lagi orang yang memerlukan undangan digital. Toh, contoh kalau misalnya nih, orang misalnya trennya lagi turun atau dalam artian kalau kita lihat sepertinya tren untuk menikah muda ini sepertinya menurun. Anggap begitu ya. Tidak masalah. Kenapa? Benefitnya adalah salah satu keuntungan join reseller di satu momen adalah kita tidak hanya jual undangan pernikahan, kita juga punya ulang tahun, kita punya party, kita punya seminar umum, kemudian untuk perusahaan, atau misalnya undangan syukuran, tasmiyah, akikah, tidak harus pernikahan. Oleh itu, makanya produk satu momen itu sangat-sangat menguntungkan reseller karena undangannya itu bervariasi, bahkan lebih daripada 12 katalog. Teman-teman kalau nggak ada katalog yang tidak kami sediakan, bisa juga request. Seperti itu. Jadi tidak ada acara yang tidak bisa kita bikinkan undangan digitalnya, teman-teman. Ya, mau custom atau mau katalog itu bebas, bisa semuanya kita bantu. Gitu. Jadi kalau misalnya pernikahan pun misalnya trennya lagi menurun karena misalnya para para pemuda ini ternyata mau mapan dulu baru nikah katanya. Loh kita untung lagi karena berarti dia bikin undangan sudah pasti ada uangnya kan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi mindsetnya kita harus rubah dulu bahwa produk kita ini sudah pasti laku karena semua memerlukan undangan karena untuk acara-acara mereka gitu. Oke, next. Oke, ini core fitur ya, artinya fitur utama yang ada di undangan digital. Yang pertama itu custom nama tamu undangan. Jadi teman-teman itu bisa mengirim undangan website itu menggunakan nama tamu masing-masing. Ahmad kah, Faizah kah, Zahra kah, bebas. Jadi custom nama tamu undangan. Kemudian musik juga bisa dipasangkan. Ada fitur reservasinya juga dan dinamis ya, artinya sesuai kebutuhan. Nanti ada formatnya, nama, nomor telepon, ucapan. Ternyata misalnya bisa nggak nomor teleponnya nggak usah karena itu privasi tamunya, boleh kita hapus. Atau misalnya nggak ada ucapannya, soalnya perlunya konfirmasi dia hadir atau nggak aja misalnya. Bisa. Kecuali misalnya, Kak namanya dihapus boleh nggak? Kan nggak mungkin, karena tamunya kan harus ngisi nama. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya amplop digital. Amplop digital ini kadang orang bingung. Ini namanya fitur angpau ya. Jadi buat tamu ngasih eh, kasih hadiah atau kasih uang lah untuk ke mempelai atau yang si punya acara. Kemudian hitung mundur, itu countdown ya. Ada mapsnya juga, ada fotonya juga, kemudian ada live streamingnya juga.
Kemudian ada QR code dan layar sapa. Nah, ini biasanya yang paling banyak dicari orang. Kadang-kadang vendor-vendor reseller yang lain itu atau vendor-vendor undangan digital itu belum termasuk, ya, belum termasuk dengan QR code dan layar sapa. Tapi beruntungnya teman-teman bahwa QR code dan layar sapa di satu momen itu sudah include, ya. Jadi tidak ada paket tambahan. Kalau sudah join reseller atau sudah bikin undangan, otomatis sudah dapat QR code-nya. Jadi tinggal pilihannya mau dipakai atau enggak, gitu aja. Oke, selanjutnya ada statistik tamu undangan. Jadi setelah database masuk, data tamu masuk itu bisa dikumpulkan dalam sebuah database dan bisa diekspor juga menggunakan Excel. Jadi bisa teman-teman atau klien teman-teman itu simpan untuk kenang-kenangan atau misalnya ucapannya mau disimpan gitu-gitu. Ya. Kemudian desain gampang bisa pakai HP. Ya. Kemudian beragam pilihan layout undangan dan sampai hari ini kita punya sekitar 450 tema undangan. Bayangkan teman-teman, tidak ada rasanya, saya sudah searching kemana-mana, itu vendor undangan di Indonesia ya, yang hampir punya tema 500 tema gitu. Tinggal capek-capean scrolling aja deh itu, berapa halaman. Oke, selanjutnya isi undangan fleksibel dan multi event. Oke, kemudian custom domain. Ya, oke next. Nah, ini juga reseller benefit. Artinya apa sih keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh reseller? Oke, yang pertama adalah custom domain. Jadi ketika teman-teman reseller itu join ke satu momen, otomatis teman-teman itu dapat bonus domain, entah subdomain atau domain. Jadi kita sudah sediakan semuanya. Jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan paket yang dipilih teman-teman di awal gitu. Jadi custom domain itu fungsinya apa? Ya fungsinya untuk teman-teman itu punya nama brand sendiri atau nama usaha sendiri. Kalau dicari di Google itu nanti bisa di tracking sehingga teman-teman itu kalau diklik nama usahanya di Google maka muncul. Itulah gunanya domain, gitu ya. Kemudian custom branding. Dan itu custom branding itu ada di dalam undangannya. Kalau misalnya custom domain itu ada di linknya, misalnya www.namausaha.com gitu ya. Nah, itu namanya custom domain. Kemudian custom branding itu misalnya di dalamnya ada watermark-watermark. Misalnya ada logo kakak, ada sosmednya juga, ada Instagram dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa ditempelin. Kemudian portal pelanggan multibahasa. Nah, jadi ini fitur terbaru ya, beberapa bulan yang lalu baru launching. Jadi portal pelanggan itu adalah link akses yang disediakan oleh kita dan bisa digunakan oleh reseller untuk dikirim ke tamunya. Jadi tamunya akses portal tersebut, makanya namanya portal pelanggan ya. Jadi pelanggan akses portal tersebut supaya bisa kirim undangannya lewat portal tadi. Gitu ya teman-teman. Dan multibahasa, jadi bisa diganti-ganti. Mungkin bahasa Inggris juga bisa diganti. Kemudian modul transaksi. Ini kayaknya fitur baru ya juga dan ini khusus untuk reseller enterprise. Nanti penjelasannya oleh Mas Abu ya. Kemudian modul shop dan toko online. Jadi di dalam sales pack teman-teman, nanti kan ketika join reseller disuruh bikin sales page. Nah, sales pack itu atau kita biasa bilangnya landing page. Nah, landing page itu sudah kita sediakan juga fitur shop. Sehingga teman-teman kalau misalnya punya produk lain selain undangan kita, contoh ada reseller kita yang jual mahar atau souvenir, itu bisa ditempel di situ juga. Jadi misalnya contoh dapat dapat traffic atau dapat pelanggan, dikasih link sales page itu atau landing page tadi, di situ pun juga mereka bisa lihat apa sih produk lain yang dijual oleh reseller gitu. Bisa misalnya souvenir atau misalnya jasa fotografer atau jasa editing atau jasa mahar dan sebagainya yang berhubungan dengan undangan pernikahan misalnya itu juga bisa dilampirkan dan kita sudah sediakan fasilitasnya. Jadi tinggal diisi aja. Kemudian bikin undangan sepuasnya. Nah, itu juga bisa didapatkan di fitur pada paket Pro dan Enterprise bagi mereka yang join di paket tersebut ya. Kemudian marketing kit disediakan.
Dan ini akan selalu diupdate ya. Jadi mungkin setiap sebulan atau 2 bulan sekali kita kasih lagi marketing kit yang baru. Ya, anggap aja buat posting-posting di sosmed, Instagram, di TikTok gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman reseller punya skill desain sendiri, nah itu lebih bagus karena kan bisa bikin color palette-nya atau misalnya desainnya sesuai dengan teman-teman yang kakak inginkan. Gitu ya. Nggak perlu install-install teman-teman. Kalau misalnya teman-teman reseller pernah join reseller di tempat lain yang mungkin basisnya itu WordPress atau misalnya basis mungkin yang menggunakan plugin-plugin dan sebagainya ya, mungkin bagi yang paham, itu ribet teman-teman, rumit. Jadi belum jualan aja kita suruh install dulu, install ini, kemudian susun ini, dan segala macamnya, sehingga mungkin prosesnya bertambah gitu. Tapi di satu momen, teman-teman, kita sudah sediakan, tinggal setting saja akunnya, dan sales pack dan landing page-nya pun sudah kita sediakan. Jadi isi langsung di profilnya pun juga bisa. Nggak harus install apapun, ketika klik simpan, langsung jadi semuanya. Gitu ya. Kemudian tim support via WhatsApp. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala atau ada keluhan dan sebagainya, itu bisa konsultasi ke teman-teman tim Satu Maman, khususnya admin kita ya Mbak Zahra ya. Oke. Kemudian grup reseller yang ada sekarang, gitu. Kemudian marketing tools, ini juga salah satu yang didapatkan oleh reseller ya. Jadi kami sudah menyediakan marketing tools yang dapat Anda akses di dashboard pada menu marketing tools. Nah, coba teman-teman lihat di bagian screenshotnya, perhatikan ya. Nanti di bagian subtema yang di bagian reseller ada di marketing tools. Nah, di situ nanti yang kita akan selalu update, mungkin misalnya ada eh, tema-tema promosi baru dan sebagainya, nanti akan masuk di marketing tools ini. Tapi semuanya sudah bisa diakses ya. Barangkali kalau misalnya ada yang masih nggak tahu, ini kita kasih tahu. Caranya apa? Caranya login tadi tuh dan masuk ke dashboard. Oke, kita masuk ke program reseller. Jadi program reseller itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu Momen Smart Up. Nah, Momen Smart Up itu adalah persiapan awal. Persiapan awal itu bisa teman-teman lakukan sendiri. Kemudian kalau misalnya sudah itu nanti produk knowledge juga bisa dipelajari. Nah, semua itu sudah kami bungkus di email ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman join reseller, langsung cek emailnya itu pasti semuanya sudah ada. Disuruh ngisi data dulu, kemudian nanti semua link-link yang mencakup semua produk knowledge itu sudah kita sediakan dan kita kirimkan langsung di email ya teman-teman. Jadi jangan lupa cek emailnya. Nanti kalau misalnya belum dapat email, misalnya, Kak, saya belum dapat emailnya berapa hari sudah misalnya kita tunggu nggak masuk-masuk. Lapor aja ya. Jadi jangan nunggu nanti lapor aja dengan syarat nanti sudah isi form. Ada nanti mungkin ada email yang disuruh ngisi form, terus nanti klik subscribe. Nah, di situ harusnya nunggu beberapa saat, biasanya langsung email itu masuk. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yaitu ada grup reseller. Nah, jadi di dalam grup reseller ini adalah informasi-informasi yang akan kami update dan kami sampaikan terkait apa saja sih mungkin misalnya perkembangan atau misalnya perbaikan yang ada di satu momen gitu. Jadi semuanya kami kumpulkan di dalam grup reseller. Mas, saya nggak mau masuk grup reseller karena misalnya pengalaman-pengalaman yang lama saya misalnya isinya chaos semuanya, misalnya saya nggak suka toxic misalnya kayak gitu ya. Kayak berarti resiko teman-teman nggak dapat info sama sekali misalnya. Kita nggak mungkin dengan broadcast berapa ratus orang reseller yang sudah join sekarang, itu kita broadcast dan itu rumit dan memerlukan biaya lagi bagi kami. Akan memudahkan bagi kami kalau misalnya dikumpulkan jadi satu, yaitu di dalam grup reseller. Jadi kalau misalnya bagi yang nggak mau join grup nanti ketinggalan info ya berarti bukan tanggung jawab kami gitu karena kita sudah sampaikan di awal bahwa harus join grup paling enggak misalnya tahu info-info kalaupun misalnya nggak aktif atau misalnya jadi penghuni pasif aja misalnya nggak masalah yang penting tahu info aja misalnya info terbaru apa ya di scrolling aja
Gitu ya teman. Oke, selanjutnya diskusi di waktu tertentu. Nah, nanti juga mungkin misalnya kami lemparkan sebuah pertanyaan yang mungkin mengarah bagaimana untuk perkembangan program reseller selanjutnya. Misalnya contoh kayak kemarin itu ketentuan harga. Nah, itu sudah kami diskusikan setiap kami ada waktu kami lempar bagaimana teman-temannya mau seperti apa, gimana untuk depannya gitu. Karena kita artinya memperhatikan juga bagaimana tren yang ke depannya dan juga kita pun mau menyesuaikan bagaimana enaknya teman-teman reseller gitu. Jadi disitulah kita berdiskusi di grup reseller itulah kita berdiskusi agar kita ini mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang kita akan hadapi di masa depan, ya, termasuk harga jual itu. Nah, kemarin ya, jadi sudah lama itu, beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas gitu ya. Oke, yang terakhir yaitu memantap, yaitu yang sekarang kita adakan saat ini. Nah, di sini isinya yaitu sharing session. Artinya teman-teman bisa tatap muka ya dengan kami semua tim. Kemudian juga bisa upgrade ilmu baru, bisa juga update fitur-fitur terkait, kemudian upgrade ilmu-ilmu baru yang mungkin akan disampaikan di setiap materi-materi Momentap gitu ya. Jadi ini penting bagi teman-teman bisa hadir di setiap kegiatan Zoom Momentap kita. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi saat Anda bergabung menjadi reseller nih, contoh misalnya teman-teman sudah join reseller, maka Anda itu tidak hanya dapat akses bikin undangan website aja. Jadi ada produk tambahan-tambahan yang bisa juga teman-teman jual sebagai produk-produk tambahan yang bisa menjadikan cuan tambahan ya untuk teman-teman reseller. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu undangan video 3D. Undangan video 3D ini sudah kita masukkan juga di landing page masing-masing ya. Nanti dicek aja tema-temanya. Ada pernikahan, ada ucapan-ucapan Ramadan, ada ucapan Natal, ada ucapan yang nanti kita akan update juga, mungkin malam ini atau besok, itu ucapan Hari Raya. Nah, teman-teman, ini eh, juga banyak trafficnya. Jadi manfaatkan fasilitas dan fitur yang kita sediakan dan teman-teman juga bisa jual selain undangan website dan bisa juga bikin undangan video 3D dan caranya itu gampang. Bahkan teman-teman nggak usah bikin, tinggal order aja ke kita dengan modalnya 120.000 teman-teman sudah bisa cuan kalau misalnya sesuai dengan harga di katalog itu 150.000, 30.000 teman-teman sudah ada di kantong tanpa harus ngapa-ngapain. Cuman isi data, kirim ke kita yang proses, kita yang kirim, teman-teman yang dapat cuannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya video ucapan animasi ya, animasi 3D tadi yang termasuk yang saya bilang tadi. Kemudian selanjutnya ada 3D kartun juga ya bagi teman-teman yang misalnya ada yang ternyata kliennya nanya bisa dibikin kartun nggak muka muka saya? Bisa ya teman-teman. Nanti konsultasikan ke kita, nanti kita bantu sesuai dengan request kliennya. Kemudian juga ada ekspor web jadi PDF dan ekspor jadi video. Ini juga penting dan biasanya bermanfaat untuk klien-klien yang lansia ya teman-teman. Jadi nanti eh, ini juga memudahkan bagi misalnya contoh misalnya tamu-tamunya nggak ngerti gaptek atau misalnya nggak tahu caranya buka undangan digital website langsung dibikin PDF atau diekspor jadi video aja. Nanti lapor ke admin, nanti kita akan bantu. Oke ya? Oke, selanjutnya ini kita akan bahas sedikit ya bagi teman-teman yang join reseller LED khususnya. Oke, jadi kalau teman-teman itu join reseller LED eh, per kemarin, ya, jadi ada namanya, oh kita bahas add-on dulu ya. Jadi add-on ini berlaku untuk semua reseller. Jadi add-on adalah produk yang di luar dari paket utama reseller. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu request tema ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu join reseller, memang belum termasuk request temanya, tapi bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya klien teman-teman punya ada keinginan tersendiri untuk bikin tema baru yang di luar dari tema yang sudah kita sediakan, itu bisa.
Jadi nanti tinggal konsultasi aja ke admin, konsepnya seperti apa, maunya seperti apa, nanti kita sesuaikan. Gitu. Musik juga bisa di request. Nah, tapi saran kita sih kalau bisa pakai Dropbox saja. Karena kita sudah sediakan juga untuk fitur custom musiknya itu, teman-teman reseller juga bisa custom sendiri, jadi nggak harus lewat kita. Kemudian jasa admin ini juga jarang karena reseller pun harus wajib ya. Kalau kita mewajibkan ya untuk bisa teman-teman itu bikin undangannya sendiri. Kecuali misalnya teman-teman urgen, kemudian misalnya lagi di perjalanan atau misalnya lagi nggak bisa bikin undangan karena misalnya lagi sibuk dan sebagainya, bisa aja nanti diserahkan ke kita gitu. Kemudian ini akses aktivasi live tab. Nah, jadi ini sebenarnya rencananya akan kita tutup eh, karena melihat sebenarnya tidak apa ya, demand-nya itu tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Dan juga karena alasan logik ya alasan logika aja gitu. Karena eh, ketika kita menawarkan akses lifetime atau selamanya, sedangkan dunia aja nggak selamanya gitu. Ada kiamatnya juga ya gitu ya teman-teman. Jadi rasanya kita tuh eh, melawan hukum Tuhan ya gitu. Untuk paket misalnya paket 1 tahun, saya rasa sudah cukup kok. Teman-teman klien-klien yang acaranya lama, biasanya hampir dari 1.000 orang, paling satu atau dua orang itu yang nanya apakah bisa dijadikan kenang-kenangan. Kalau misalnya ada yang nanya, misalnya bisa nggak undangannya dijadikan kenang-kenangan, diekspor aja selesai. Jadi kita nggak ribet, nggak riweh atau dijadikan lifetime, jadikan PDF aja, suruh dia simpan sendiri. Jadi nggak simpannya di server kita. Nah, bagi yang teman-teman yang sudah join lama ya, reseller yang lama-lama sudah tahu bahwa kemarin itu kita juga ada force major ya, ada sedikit kendala, yaitu ada server down gitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah banyaknya data yang sudah tersimpan di satu momen sehingga kami harus upgrade server dan upgrade server. Nah, upgrade server ini nggak gratis, teman-teman. Jadi ada biaya. Nah, itulah alasannya kenapa jadi reseller itu sifatnya subscribe. Dan kami pun juga menimpali dan mengimbangi juga. Karena teman-teman pun berlangganan dengan kami pun juga akan selalu mengupdate apa saja yang bisa dikembangkan fiturnya, apa saja yang bisa diperbaiki dan segala macamnya. Jadi teman-teman nggak rugi kalau misalnya berlangganan. Gitu ya. Kemudian custom domain tadi sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya perhitungan kredit poin. Nah, jadi ini bisa diperhatikan ya teman-teman yang reseller lite ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu join reseller lite, nanti akan dapat kredit poin. Nah, nanti kredit poinnya itu sesuai dengan paket yang pertama kali yang teman-teman ambil. Contoh misalnya 200 poin ya. Nah, 200 poin itu satu kali bikin undangan. Kalau teman-teman misalnya ini kita lihat di bagian keterangan ya, upgrade paket itu nanti akan mendapatkan kredit poin sesuai paket yang diambil. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bikin undangan baru. Bikin undangan baru itu mengonsumsi 20 kredit poin atau memotong kredit poin teman-teman sebanyak 20. Atau misalnya kalau kita uangkan, kalau kita duitkan itu jadi 20.000. Apa alasannya teman-teman? Karena untuk membuat itu eh, meningkatkan harga jualnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan untungnya juga lebih besar. Kalau misalnya jualnya misalnya semena-mena atau nggak ada aturan, maka ya kita kapan kayanya gitu. Kalau misalnya harganya harus dijual 10.000 atau 15.000 gitu ya. Jadi sesuaikan kualitas dengan harganya teman-teman. Jadi eh, 20 credit point ini sudah kami rasa sudah pas gitu untuk modal bikin satu undangan. Tapi kabar baiknya teman-teman, hapus undangan permanen itu mengembalikan 20 kredit poin yang sudah kakak bikin tadi. Jadi lek-lekan dong, jadi fair. Seri jadinya ya, bikin undangan itu mengonsumsi 20, ternyata undangannya sudah selesai, ternyata misalnya undangannya sudah selesai tahun kemarin. Nggak apa-apa dong kalau dihapus, ya hapus aja silahkan. Kalau teman-teman menghapus permanen, itu
kredit poinnya akan kembali. Jadi kembali jadi deposit. Jadi nggak rugi dong ya gitu. Jadi hanya seperti meminjamkan saja ke ke klien gitu. Nih saya pinjamin 20, nanti kalau sudah selesai acaranya saya tarik lagi 20 gitu ya. Jadi nggak rugi. Kemudian aktivasi lifetime ini 50 kredit poin. Jadi kalau nggak, contoh misalnya teman-teman itu kasusnya bikin undangannya masih lama lagi misalnya, bisa menggunakan aktivasi lifetime ini. Nah, kemudian ekspor ini soon ya, mudah-mudahan nanti bisa ekspor mengurangi pakai credit point gitu. Jadi untuk paket Pro dan Enterprise bikin undangan baru tidak dipotong kredit. Kenapa? Karena di ketentuan awal yang kita buat bahwa reseller Pro dan Enterprise itu bikin undangan sepuasnya ya. Jadi tidak terbatas oleh kredit point gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau top up, nah ini top up. Kalau misalnya contoh misalnya teman-teman kan join reseller lab selama 3 bulan, ternyata teman-teman ini gacor ya, cuannya luber gitu. Misalnya dapat 20 sampai 25 undangan dalam sebulan ya, alhamdulillah, mudahan. Nah, ternyata kredit poinnya habis. Nah, teman-teman tidak perlu risau, tinggal di top up saja. Nah, pilihan top up-nya sudah kita sediakan. Nah, jadi nanti bagaimana detailnya untuk top up-nya nanti kita langsung aja cek harganya ya, gitu. Tapi yang penting kalau misalnya teman-teman eh, habis kredit poin, bisa langsung di top up, gitu ya. Oke, next. Oke, ini harga reseller terbaru di 2025. Jadi berbanggalah teman-teman kalau misalnya ternyata teman-teman itu join reseller lebih awal atau ternyata sudah lebih tahu satu oman itu dari dulu. Tuh, karena perlu diketahui bahwa harga reseller itu semakin tahun itu semakin naik. Biasanya dalam 1 tahun bisa 1 kali naik atau 1 tahun itu bisa 2 kali naik. Nah, untuk harganya di reseller Lite itu 350.000. Benefitnya itu apa? Benefitnya yaitu bisa masa aktifnya 3 bulan, dapat kredit 400, bisa custom branding juga, bisa custom domain juga, dan yang semua yang sudah diconteng ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Akan tetapi minusnya hanya bikin undangan itu menggunakan kredit point, yaitu 1 kali bikin undangan sama dengan 20 kredit point. Kemudian selanjutnya reseller pro. Nah, ini reseller pro itu 1,8, itu 6 bulan atau setengah tahun. Dapat kreditnya 500 dan semua yang diconteng itu juga didapatkan nanti kalau misalnya coming soon atau misalnya bertulisan uji coba itu berarti masih dalam proses eh, apa ya bilangnya kita, proses pembuatan lah, pertimbangan juga mungkin. Dan paket yang paling besar kita itu untuk yang profesional ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang masih pemula atau misalnya masih awal-awal punya bisnis berbentuk digital ya, maka kita sarankan LED aja dulu. LED aja dulu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya traffic yang tinggi, punya pelanggan tetap, punya reseller misalnya atau punya kerjasama di berbagai vendor lain, contoh misalnya di IO, di WO, kemudian di macam-macam ya, punya kerjasama dan punya traffic yang juga lumayan setiap harinya ada aja terus orderan, maka kita sarankan upgrade ke Pro dan Enterprise. Karena paket yang Enterprise itu lebih banyak ya fiturnya dan juga masa aktifnya juga lebih lama. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini juga penting yang harus kami sampaikan juga, hanya menotis ulang saja, barangkali mungkin masih ada yang belum tahu bahwa kita itu salah satu vendor yang mungkin terkenal dan juga besar juga ya di Indonesia gitu. Bahkan kita juga sudah mencoba meranah ke kancah internasional ya teman-teman. Bahkan kita juga punya reseller yang internasional gitu ya. Jadi untuk harga jualnya
itu kita tentukan di 50.000 ya teman-teman. Dan yang pertama itu harga minimum, tidak boleh didiskon. Dan jika melanggar akun, maka akan kena warning. Dan jika masih melanggar juga akan tersuspend. Jadi kalau misalnya akun teman-teman warning, itu lapor saja langsung ke admin. Nanti kita akan bantu pemulihannya. Nanti kenapa-kenapanya dan sebagainya nanti akan dijelaskan lewat WhatsApp gitu. Nah, jika diberi warning, maka yang tidak bisa dilakukan adalah membuat undangan baru dan tidak bisa mengedit undangan yang sudah ada. Akan tetapi, undangan yang sudah didapatkan oleh klien itu masih tetap aktif. Lain halnya kalau misalnya disuspend, maka itu semua akan terblokir termasuk undangan yang sudah teman-teman buat untuk klien. Karena bagi kami mungkin disuspend itu sudah SP2 ya bilangnya. Kalau SP1 kan anggap aja peringatan gitu. Jadi kalau selama masih mau memperbaiki, kita akan uh, pulihkan langsung akunnya. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Oke, next. Laporkan segala bentuk pelanggaran dengan mengisi form berikutnya. Formnya sudah kita sediakan di grup juga. Jadi silakan teman-teman kita ini saling bekerja sama dan saling menjaga ya agar eh, lingkungan reseller kita ini tetap terjaga dan selalu bertahan untuk beberapa tahun sampai ke depannya gitu. Dengan cara ya kita juga yang menjaga dan merawatnya gitu. Kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi gitu ya teman-teman. Jadi kami minta bantuan teman-teman reseller juga untuk menjaga lingkungan program reseller kita agar tetap misalnya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke, ya sekian dari saya ya. Mungkin agak lama, mohon maaf karena mungkin materinya juga agak panjang. Nanti setelah ini langsung kita masuk ke materi utama yaitu update tentang reseller. Oke, sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Kak Renaldi dan akan dilanjutkan oleh Mas Abu Bakar untuk materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, eh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada momen kali ini ya, saya hanya akan mendemokan saja ya supaya teman-teman nggak bingung ya karena kemarin kan ada beberapa fitur yang diupdate termasuk merubah warna website dan juga fitur terbaru dan mungkin masih ada yang bingung untuk pengaturannya kayak gimana gitu. Nah, langsung saja ya biar tidak terlalu lama. Yang pertama, saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa kita ada marketing marketing kit baru ya. Sebentar, marketing kit baru itu ada ini ya nanti via via Canva ya ini ada satu satu yang pertama ini recording tema ya nanti akan saya upload ke marketing tools. Ini video jadi teman-teman nggak perlu bikin satu-satu sudah kita susunin untuk story atau reels ya bisa diupload juga untuk TikTok. Kemudian ini aja ada tiga ya, ada recording tema juga dan ini bisa teman-teman pakai semua nanti. Oke, selain itu langsung aja ya, saya akan demokan ya bagaimana untuk eh, fitur barunya. Yang pertama adalah ada sedikit perubahan ya untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur baru tersebut, di mana ketika teman-teman membuat produk baru, bakal ada pemberitahuan ya di bagian ini. Nah, ketika teman-teman ingin membuat produk atau mempublish produk, maka akan ada pengaturan baru di mana ini pengaturan produk. Apakah produknya itu kita jadikan paket atau tidak ya? Di sini sudah ada toggle-nya atau checklist-nya ya. Ketika ingin dijadikan paket ya tinggal diaktifkan saja sebagai paket ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini kan aktifkan sebagai paket. Nah, kemudian saya juga masukkan validasi tambahan di mana ketika teman-teman misalnya bikin harga paketnya cuma 50.000 di sini ya, maka Anda tidak akan bisa menyimpan karena
harga paket setelah didiskon itu tidak boleh kurang dari 50.000. Nah, kalau 50.000 bisa. Contoh kita input 45.000. Nah, maka sistem akan menolak bahwa Anda harus mengubah menjadi minimal harga jualnya adalah 50.000 ya. Kemudian selain itu, contoh katakanlah kita input 60.000 dan kita diskon 10.000, itu bisa. Tapi kalau kita diskon 20.000, maka dia nggak bisa. Kenapa? Karena 60.000 dikurang 20.000 adalah hasilnya kurang dari 50.000. Nah, kemudian kita tetap sediakan untuk custom checkout link di mana bisa bisa apa ya bisa digunakan untuk misalnya saya nggak mau deh pakai fitur checkout dari satu momen, saya maunya checkoutnya di platform lain misalnya, atau misalnya dikonekin ke Shopee atau ke Tokopedia, ya Anda bisa cantumkan aja link produknya di sini kayak gitu. Kemudian ini ada pengaturan paket yang mudah-mudahan nih saya sudah tulis juga deskripsinya ya. Jadi mudah-mudahan jelas di sini ada masa aktif akun dan ada kuota undangan. Nah, untuk sekarang masa aktif akun ini tidak sama dengan masa aktif undangan. Artinya adalah ketika kita tulis di sini 60 hari, undangannya itu nggak expired kayak gitu. Karena kan karena koneksi undangannya itu agak ribet ya ke akunnya. Jadi untuk sementara undangannya itu nggak bisa expired otomatis, tapi akunnya akan terkunci. Jadi ketika ketika masa aktifnya kita tulis misalnya 3 hari, maka portal pelanggan ya. Nah, ini akan connect ke sini. Kuota undangannya ini kan nol ya. Saya coba logout dulu ya. Nah, ketika kita login ya, maka di sini ada kuota undangan. Kuota undangannya adalah nol. Nah, ketika kuota undangannya nol, maka dia tidak bisa bikin undangan baru. Contoh kita bikin sampel di sini. Nah, dia akan ada notifikasi kuota undangan tidak cukup ya. Jadi customer Anda tidak akan bisa bikin undangan ketika kuotanya habis. Maka dia harus upgrade. Nah, ketika dia upgrade, dia akan diarahkan ke menu paket. Nah, paketnya harus Anda setting dulu di menu produk ya, di menu jaringannya gangguan. Nah, di menu produk, terus ini ada paket basic. Nah, si paket basic ini jangan lupa dijadikan paket dan disetting nih. Misalnya fitur nih kan kalau fitur checkoutnya tidak aktif, dia akan checkout ke WhatsApp kayak biasa ke WhatsApp gitu. Tapi kalau fitur checkoutnya kita aktifkan ya, kita aktifkan, kita simpan, ya kan akan dapat 2 kuota undangan misalnya atau 1 kuota undangan dan 30 hari masa aktif akun. Kita simpan, maka ketika dia checkout paket basic, nah maka dia akan diarahkan ke form checkout seperti ini. Ya, nanti ketika customernya checkout ya, katakanlah checkout, nah dia akan ada invoice dan ketika pencet bayar sekarang ini akan diarahkan ke WhatsApp. Jadi pembayaran via WhatsApp untuk sementara. Nanti saya akan tambahkan lagi fitur untuk payment gateway-nya ya. Nah, nanti dia akan melihat invoice di sini di menu pembayaran ada invoice. Nah, coba kalau teman-teman perhatikan di bagian kiri ini karena dia adalah customer biasa, maka tidak ada menu konfirmasi pembayaran di sini. Nah, tapi kalau kita ingin menghandle transaksinya kan di dalam dashboard satu momen nggak ada tuh transaksinya. Nah, jadi teman-teman harus bikin dulu user admin. Jadi Anda ke customer, terus bikin user admin, tambah customer baru, bikin aja misalnya kayak gini ya nomor WhatsApp-nya, kemudian adminnya dijadikan true. Akses audit boleh aja dijadikan true, expirednya dilamain aja 2050 misalnya gitu ya. Passwordnya dibikinin. Nah, karena saya sudah bikin, nah, dia sudah ada di sini. Di mana ini adalah user admin yang saya bikin. Tinggal kita login sebagai admin ya. Ini kan pelanggan ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti akan ada perbedaan menu antara admin dan pelanggan ya. Coba saya logout dulu. Kemudian saya login sebagai admin. Nah, di sini ya, kalau teman-teman perhatikan, ini nggak ada menu admin di sini, tapi di sini ada nih. Nah, ini kan pelanggan masih kosong.
karena belum dibikin memang fiturnya. Nanti daftar pelanggan yang ada di sini akan kita pindah ke sini. Ya, jadi sebagai admin bisa mengelola di dashboardnya sendiri nanti. Nah, kemudian invoice, Anda bisa cek di sini. Oh, ada customer baru ya, si customer baru ini habis check out dan ini ada invoice-nya nih. Nah, kita konfirmasi, maka setelah kita konfirmasi, customer baru tadi akan ini kan berubah nih status invoice-nya jadi paid dan customer baru tadi akan mendapat kuota undangan. Nah, ini kan eh, belum saya refresh ya. Kalau saya refresh, dia akan loginnya ke akun admin ya. Makanya ini yang kadang-kadang teman-teman ada kesalahan di mana Anda baru saja login ke customer A ya, customer katakanlah si admin, Anda akses lagi akunnya, portal pelanggan, dia akan otomatis login ke admin ini. Maka Anda harus logout dulu. Kenapa harus di logout? Karena kalau Anda tidak logout, tamunya itu nggak bisa muncul ya, undangannya nggak bisa muncul. Nah, jadi Anda harus logout dulu. Kalau misalnya teman-teman buka menu tamu tiba-tiba ada loading aja atau di daftar tamunya ada error nggak ketemu, berarti Anda harus logout aja dulu. Logout dulu dari portal pelanggannya, baru bisa login ulang pakai akun customernya gitu. Nah, errornya ini nggak terjadi di customer, tapi di akun kita karena kita login di portal pelanggan yang sama dengan akun yang berbeda gitu. Nah, ini kalau kita cek ya di menu customer. Nah, ini kan balik lagi ya, karena ini customer biasa. Di sini sudah muncul nih kuota undangan ada satu. Artinya dia bisa bikin undangan. Satu, dia punya kuota undangan satu. Dia tinggal bikin aja undangan baru di sini. Nah, buat undangan baru ya Anda bikin aja misalnya temanya yang ini ya kan. Misalnya Abu dan Faiza Wedding kayak gitu ya. Misalnya Abu testing buat undangan. Kuota undangan tidak cukup atau paket Anda kedaluarsa. Kenapa? Kita coba cek dulu sini. Jangan-jangan masa aktifnya tidak bertambah. Ya karena di bagian produk tadi ada apa? Ada kesalahan mungkin di sini ya. Nah, atau bisa juga book. Nanti saya coba cek lagi. Nah, harusnya di sini bisa. Nanti dia akan eh, membuat undangan baru ya. Atau ini salah akun ya. Customer reseller, saya cek dulu ya. Customer. Nah, kalau misalnya dia nggak bertambah, kita coba paksa dulu. Nanti saya coba cek lagi, barangkali ada book di situ. Kita update dulu. Nah, ini harusnya sudah bisa ya. Kita bikin undangan baru. Nah, bikin aja sembarang. Nah, ini sudah harusnya berhasil. Nah, ketika customer tadi membuat undangan baru ya, dia kalau Anda adalah, bentarnya ada error apa ini? Jika Anda adalah reseller lead, maka dia akan memotong kredit poin Anda yang ada di sini. Ini kan 0 kredit poin. Dan ini kita cek dulu dashboardnya dia sebagai apa ini? Sebagai enterprise. Harusnya dia bisa. Nah, ini sudah berhasil ya. Berhasil bikin undangan baru. Nah, jadi ini mirip kayak Anda punya platform mirip satu momen lah kayak gitu. Jadi customer Anda bisa check out dan bikin undangan sendiri kayak gitu. Nah, di menu edit masih terbatas ya, baru bisa ngedit isinya saja. Nanti akan saya tambahkan lagi untuk fitur tambah halaman dan mengganti musik. Ya, untuk sementara kita bisa handle dulu, teman-teman bisa coba dulu fitur transaksinya ya. Nanti di sini kita bikinkan juga statistik, misalnya hari ini dapat penghasilan berapa, kita bisa lihat misalnya seminggu yang lalu omsetnya berapa kayak gitu. Nah, itu nanti bakal mempermudah teman-teman juga. Nah, em, kalau kita setting ya di menu produknya sebagai eh, bukan paket ya, katakanlah kita bikin produk baru misalnya eh, saserahan, katakanlah. Nah, kalau produk biasa, ini kan disetting bukan paket ya, dia harganya bebas, katakanlah 30.000. Ini bebas dan di sini otomatis nol ya, masa aktif akunnya nol, kuota undangannya nol. Nah, kalau ingin digunakan cek auto otomatis ya tinggal diaktifkan aja bisa. Atau misalnya Anda jual saserahan tapi ingin customernya dapat bonus undangan, ya Anda tinggal tambahkan aja di sini bisa. 30 bisa dapat undangan satu gitu. Jadi setiap orang membeli saserahan di tempat Anda atau beli paket prewedding, dia dapat akses bikin undangan baru, bisa kayak gitu. Jadi kayak bonus kayak gitu ya. Itu bisa. Nah, ini tinggal disimpan aja ya, simpan. Nah, nanti di menu portal pelanggan ini di landing page Anda
akan muncul menu baru yaitu shop ya. Ini kan tidak ada fotonya. Nanti Anda bisa kasih foto, Anda kasih deskripsi, dan ketika dipesan produk, dia akan bisa check out. Nah, jika seandainya pelanggannya belum punya account ya, dia akan diarahkan untuk mengisi akun terlebih dahulu. Jadi ketika dia login, contoh misalnya saya bikin di sini misalnya Zahra gmail.com, misalnya seperti itu ya. Dia tinggal check out. Nah, maka si Zahra tadi akan mendapat akun nih, zahra@gmail.com ya. Nah, terus kita bisa login, si Zahra tadi bisa login di portal pelanggan. Nah, si Zahra tadi. Nah, dia sudah dapat akun dan undangannya masih kosong. Masa aktifnya defaultnya adalah 1 hari di awal. Nanti dia bakal dapat masa aktif tambahan. Nanti saya cek ya, tadi mungkin ada book. Nah, kemudian pelanggan tadi yang si Zahra tadi dia bakal masuk juga di menu customer kita. Nah, ini ada si Zahra tadi sudah terdaftar di sini. Nah, jadi dia boleh memilih daftarnya pakai email atau nomor WhatsApp. Ketika dia masukkan nomor WhatsApp, maka yang terisi di sini nomor WhatsApp. Dia masukkan email, yang terisi adalah email. Nah, dia tinggal check out, tinggal tinggal konfirmasi pembayaran kayak gitu kan, tinggal hubungi WhatsApp, dia lakukan pembayaran, Anda kirimkan nomor rekening, dia tinggal bayar kayak gitu. Nah, fiturnya ini masih nggak yang terlalu komplit banget ya, tapi masih terus akan dikembangkan. Jadi untuk sekarang ini sudah cukup cukup ngebantu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngiklan, nah gimana cara manfaatkan trackingnya nanti? Nah, Anda bisa gunakan katakanlah ketika dia ngeklik menu paket dan klik pilih paket, Anda bisa masukkan di sini event apa kalau di Facebook Pixel tuh bisa masukkan event add to chart kayak gitu. Ketika misalnya klik di sini kita bisa masukkan misalnya ketika proses order kita masukkan event purchase atau event ini dia checkout kayak gitu-gitu. Nah, itu fungsinya eh, dari fitur checkoutnya tadi. Jadi selain selain customer Anda bisa bikin undangan sendiri, ya dia bisa checkout sendiri. Nanti bakal lebih otomatis lah. Jadi kalau teman-teman ngiklan, tinggal ditinggalin aja sudah. Dia customer bisa checkout sendiri, bisa bikin undangan sendiri kayak gitu. Nah, kelemahan dari fitur checkout otomatis ini ada. Yang pertama adalah kita tidak bisa membatasi fitur yang akan diberikan ke customer. Makanya kalau misal ternyata Anda bikin paketnya adalah pakai pembatasan fitur, ya mungkin nanti ada opsi akan saya tambahkan di sini. Ya, ketika dia check out, eh, undangannya Anda kasih 0 aja dulu. Nanti Anda share ulang. Jadi ketika customer-nya kan sudah ada nih, Anda bikinkan undangannya, kemudian Anda share akses kayak gitu ya, share akses, pilih customer lama, masukkan emailnya. Nah, nanti akan muncul kayak gini, dipilih aja terus ditekan share akses kayak gitu. Itu tetap tetap bisa. Jadi fungsi share aksesnya tetap berguna seperti biasa. Nah, em, jangan lupa teman-teman yang namanya fitur ini ya bakal terus diupdate. Jadi saya akan sangat senang sekali jika ternyata teman-teman ada masukan atau saran-saran untuk fitur ini berikutnya. Nah, apakah nanti fiturnya ada di paket LED atau Pro atau Enterprise ya? Tergantung teman-teman. Kalau misalnya ternyata banyak yang berminat, mungkin akan saya buatkan juga di reseller LED nantinya. Tapi ini untuk sekarang ya fiturnya bisa dinikmati oleh reseller LED gitu ya. Kedepannya entah bagaimana ya tergantung dari eh, teman-teman nanti. Misalnya teman-teman, misalnya saya mau pakai fitur checkout otomatis untuk paket reseller LED, tapi misalnya dipotong kredit point, it's okay. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan juga. Nah, untuk update-nya itu aja yang paling paling urgent ya. Nah, kemudian terakhir ya ini menu menu baru yaitu colors di mana di landing page ini ya teman-teman kalau kalau bikin landing page ya mungkin yang kemarin sudah setting landing page akan berubah warnanya itu Anda bisa setting ulang aja warnanya. Nah, ini kan warnanya warna default yang dipakai ya nanti kita coba simpan aja dulu perubahan. Tinggal setting warnanya. Nah,
Warna ini yang paling penting sebenarnya adalah warna primernya aja. Jadi warna-warna yang lain itu nggak perlu terlalu banyak di setting ya. Nah, warna primer ini adalah warna yang menunjukkan brand Anda seperti apa warnanya. Misalnya contoh brand Anda cenderung berwarna hijau, ya udah Anda setting aja di sini warna hijau. Dan ini ada primary contrast. Primary contrast itu maksudnya adalah jangan bikin kontrasnya warnanya sama dengan si primary. Kenapa? Karena nanti teks tombolnya itu nggak kelihatan. Jadi Anda bikin eh, lebih kontras kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada secondary ya, kalau teman-teman cek lagi di landing page ya, ini kan sudah jadi hijau ya. Nah, terus ini ada abu-abu. Ini kalau kita cek di sini di menu style ini kan ada BG mute. Nah, berarti dia akan mengambil color dari mute yang ini. Nah, kalau kita rubah di sini misalnya menjadi biru seperti ini. Nah, kalau kita cek dia akan menjadi eh, biru juga gitu. Nah, ini kemungkinan BG secondary. Misalnya kita mau rubah jadi primary, tinggal ganti aja primary. Kemudian ini harusnya sudah berubah. Belum berubah, kita cek. Oh, primary. Dia akan berubah menjadi hijau juga gitu. Nanti Anda bisa setting lebih dalam lagi. Nah, saya rasa untuk di awal-awal ya, landing page yang ada ini sudah cukup, jadi nggak perlu yang terlalu neko-neko juga. Kenapa? Karena landing page kalau terlalu banyak fitur di dalamnya itu nanti bakal berat ya. Teman-teman kalau mau ngecek kecepatan landing page-nya itu bisa pakai Google apa ya? Google ini saya lupa. Google Google PageSpeed ya, Google PageSpeed Insight. Jadi teman-teman cek di sini. Nah, ini ada domain, kita ambil aja domainnya, lalu kita masukkan ke sini. Jangan-jangan website kita lemot. Nanti kalau diakses sama yang apa namanya pengguna handphone yang jaringannya lemot, websitenya nggak bisa dibuka, akhirnya malah nggak jadi closing kayak gitu. Harusnya nih performanya lumayan lumayan oke ya karena sudah diminimalisir fitur-fitur yang tidak terlalu kita butuhkan. Meskipun nanti ke depannya bakal kita buat apa namanya fitur misalnya mungkin nanti akan ada tombol landing page lagi, mungkin teman-teman yang ada reseller lagi, Anda punya reseller, jadi reseller punya reseller lagi, mungkin nanti akan saya tambahkan fitur biar teman-teman bisa bikinkan landing page lagi. Nah, tapi untuk sekarang kalau misalnya teman-teman mau bikin landing page yang custom gitu tampilannya, Anda bisa pakai yang free aja kayak di Canva itu kan bisa. Nah, ini kalau di desktop performanya pasti oke, pasti 99 ya. Kemudian ini masih oke 89. Kalau performanya di bawah contoh misalnya 60 kayak gitu-gitu itu biasanya cenderung lemot websitenya. Itu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Sudah cukup kayaknya ya. Mungkin kita akan ke tanya jawab aja barangkali mungkin ada yang terlewat atau belum sempat dijelaskan. Nah, kemudian untuk teman-teman ya yang tadinya apa namanya tadinya belum bikin paket, silahkan dibikin aja paketnya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata tidak mau pakai paketan ya maunya manual aja ya it's okay juga. Tapi akan sangat membantu jika teman-teman bikin paket aja sekalian. Kenapa? Karena ya memang itu yang sudah terbukti di tempat kami juga. Kenapa jadi kita bikinkan fitur paketnya tadi. Nah, begitu. Oke, kira-kira sudah cukup jelas untuk fitur yang update ini ya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di Japri atau di grup ya. Memang di awal di setiap momen talk nanti bakal bakal kita jelasin terus tentang produk knowledge-nya. Kenapa? Supaya teman-teman nggak bingung bingung banget ya. Kadang-kadang ada yang joinnya tapi nggak tahu sebenarnya produknya apa sih detailnya kayak gitu ya. Intinya kita mendeskripsikan ulang apa sih yang teman-teman dapatkan sebagai reseller. Kenapa? Karena hampir 90% biasanya perkelahian itu gara-gara salah memahami deskripsi ya. Deskripsi itu contoh misalnya deskripsi kata-kata teman menurut saya dan menurut Mas Renaldi belum tentu sama. Misalnya teman menurut saya adalah orang yang berani mengatakan keburukan dia meskipun mungkin dia akan tersinggung. Ya, tujuannya saya adalah supaya dia lebih baik misalnya. Tapi ada juga orang yang mendeskripsikan kata teman adalah
kalau namanya teman artinya jangan sampai kita menyinggung perasaannya, nanti kita bermusuhan. Ada juga yang deskripsikan teman seperti itu, kayak gitu. Nah, makanya melalui Montak ini, kenapa kita jelaskan dulu produk-produk knowledge kita, kemudian apa saja yang didapatkan reseller ya, supaya Anda benar-benar paham apa sih yang Anda dapatkan kayak gitu. Apa layanan apa yang akan Anda terima kayak gitu. Jadi Anda punya ekspektasi dan kami juga punya tanggung jawab gitu. Makanya fitur lifetime pun kenapa kami hilangkan ya karena kita tidak pernah tahu. Karena kita deskripsi lifetime itu di mata customer bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap deskripsi lifetime bisa sampai kiamat. Ada yang menganggap seumur hidup yang punya platform misalnya. Ada yang menganggap semasa platformnya masih tersedia ya. Anda harus deskripsikan ulang. Jadi kalau teman-teman jual paket lifetime, Anda silahkan dideskripsikan aja. Misalnya paket lifetime selama platform masih tersedia kayak gitu. Jadi, kenapa? Karena kalau di Islam tuh nanti transaksinya apa ya, goror ya. Jadi karena akadnya itu tidak jelas, nanti transaksinya goror, akhirnya malah malah haram kayak gitu. Makanya kita eh, apa ilmu jual beli kalau di Islam gitu supaya kita dapat halal. Tapi kalau di luar Islam ya saya tidak tahu bagaimana apa namanya akad dan lain-lainnya. Yang saya tahu hanya di ruang lingkup Islam aja. Nah, itu mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bikin paket lifetime, Anda harus tulis detailnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Contoh misalnya saya bikin paket lifetime, ternyata umur saya mati duluan, customernya komplain, nih kok undangan saya mati juga. Oh, ternyata satu momennya yang mati sekalian, gitu, tutup misalnya. Akhirnya berdosa karena kita sudah mengatakan undangannya aktif selamanya sampai hari kiamat ya. Oke, itu saja saya kembalikan ke admin. Nanti kalau ada yang ditanyakan kita bisa diskusi. Terima kasih banyak kepada Mas Abu atas penyampaian materinya. Pastinya banyak sekali informasi baru yang kita dapatkan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan kita semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung di kolom komentar atau jika mau bisa langsung nyalakan mic untuk bertanya secara langsung. Kami akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu ya. Pertanyaan dari Mas Ilham Reza. Mas Abu, bedanya cek fitur otomatis dan fitur client edit undangan sendiri di Enterprise itu apa? Ya, untuk fitur checkout yang sekarang ada itu kan masih bisa diakses ya oleh Lite dan Pro. Nah, sebenarnya fitur itu khusus reseller enterprise aja. Jadi untuk Lite dan Pro itu tidak bisa menggunakan fitur itu secara gratis ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan fitur paketnya. Nah, apa bedanya fitur checkout otomatis dan edit undangan? Nah, kalau kalau kita aktifkan fitur checkout otomatisnya, otomatis kan customernya bisa checkout langsung di web, kemudian dia bisa intinya modul transaksi lah kayak gitu, kayak dia bisa bayar dan kita konfirmasi, dia langsung bisa bikin undangan sendiri kayak gitu. Nah, itu kalau kita aktifkan. Tapi kalau ternyata nanti kan nanti akan ada fitur, harusnya kita tambahkan lagi sih, nanti saya akan tambahkan lagi untuk fitur edit undangan. Jadi ketika dia check out otomatis tapi kita bisa batasi, dia bisa check out tapi nggak bisa bikin undangan, itu bisa kita setting seperti itu nantinya. Begitu ya Mas Ilham Reza. Undangannya bebas pilih, dia bebas pilih tema undangan tapi kita batasi berdasarkan kuota undangan. Nah, gitu. Jadi contoh katakanlah kita bikin ya, kalau di mana di paket tadi ya, kalau kita buka di sini kan ada nih, kita bikin paket produk paket ya, kita bikin paket nih ada kuota undangan. Kita setting di sininya satu, maka dia cuma bisa bikin satu undangan. Kalau kita setting di sini dua, dia bisa bikin dua undangan. Begitu seterusnya, tiga, empat, lima kayak gitu. Jadi kalau kalau kita setting nol di sini, dia nggak bisa langsung bikin undangan. Jadi harus admin yang bikin kayak gitu. Itu ya untuk fitur limitasi. Jadi kita membatasi lah supaya kalau yang di reseller lab tuh kalau kita nggak batasin, nanti kredit poinnya habis dipakai oleh customer ya.
Makanya kita batasin. Jadi Anda bisa bikin fitur di paketnya nanti misalnya masa aktif 30 hari, bisa bikin misalnya bisa bikin 2 undangan gitu. Bisa kayak gitu. Jadi untuk yang kuota ini. Nah, kuota ini akan berkurang secara otomatis ketika dia bikin undangan. Jadi misal ternyata dia sudah check out dan mau bikin undangan lagi, ya dia tinggal upgrade, dia akan dapat lagi kuota undangannya. Kayak gitu kira-kira. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang lain? Saya rasa sudah cukup ini ya, cukup jelas ya karena saya coba bikin fiturnya agak lebih mudah dipahami gitu. Saya kasih keterangan juga. Jadi kalau ada software yang membingungkan tuh malah berbahaya ya. Kalau dari segi UI UX tuh semakin tidak ada pertanyaan malah semakin bagus. Semakin banyak pertanyaan berarti UI UX-nya makin membingungkan ya. Untuk materi promosinya nanti saya akan share ya setelah ini atau mungkin habis tarawih nanti malam. Jika tidak ditanyakan, kita langsung aja infokan untuk web akses. Nah, misalnya Mas Ilham tadi ya ada reseller, punya reseller lagi ya. Bisa Anda bisa bikinkan itu. Jadi katakanlah Anda bikin paket reseller terus Anda kasih kuota undangan misalnya 10 kuota undangan. Nah, berarti si reseller Masnya nanti itu langsung dapat 10. Dia bisa bikin 10 undangan di portal pelanggan nanti. Mungkin agak ribet untuk nge-share-nya nanti. Karena kan belum ada fitur share karena reseller di bawah reseller lagi. Jadi mau nggak mau kan nge-share-nya entah entah mungkin harus melalui Mas juga untuk bikinkan akunnya lagi. Karena satu undangan itu bisa diakses beberapa orang. Jadi katakanlah saya punya undangan pernikahan, terus saya bikinkan akun Zahra dan akun eh, Salimah misalnya. Katakanlah saya bikin akun Zahra punya akses 30 hari, Salimah punya akses misalnya 60 hari. Nah, itu bisa di satu undangan yang sama. Zahra bisa akses 3 undangannya, si Salimah bisa akses undangannya. Dan undangannya cuma satu, itu bisa disetting kayak gitu. Jadi kalau reseller punya reseller mungkin bisa pakai fitur itu untuk ngehandle-nya gitu. Meskipun untuk yang sekarang ya, satu momen itu nggak dikhususkan untuk reseller lagi di bawah reseller lagi ya. Mungkin nanti ternyata di resellernya lagi ada reseller lagi. Ya sekalian aja kita bikin produk MLM ya, biar lebih apa? Kalau MLM itu kan kayak gitu ya. Di bawahnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadinya kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja ya. Kalau pertanyaan tidak ada lagi. Kita beralih ke promo Ramadan. Ini saya belum edit berapa harganya saya belum hitung. Tapi teman-teman kalau mau upgrade ya, Anda bisa gunakan kode promo Bucin. Nanti dapat potongan harga eh, 15%. 15% selama promo berlaku 5 sampai 10 Maret. Jadi teman-teman bisa gunakan promonya untuk mendapatkan potongan harga. Nah, cara dapat promonya kayak gimana nih untuk yang teman-teman yang belum pernah pakai kode promo ya? Saya coba share screen lagi. Sebentar ini. Saya share screen dulu. Nah, cara dapat kode promonya tinggal gini aja. Ke dashboard ya. Perpanjang masa aktif. Yang kalau misalnya ternyata Anda mau perpanjang aja. Dari misalnya reseller led mau perpanjang aja. Ya, Anda tinggal tekan aja tombol perpanjang masa aktif. Masukkan kode promonya di sini. Bucin. Kayak gitu. Nanti bakal dapat potongan nih 5 ini berapa 50.000. Ini 15% harusnya ya. Nanti saya upgrade harusnya lebih dari 50.000 potongannya untuk reseller enterprise. Kemudian katakanlah ternyata kita mau apa ya? Paketnya misalnya LED. Kalau LED berapa ya? Kita coba dulu. 315 kita coba masukkan kode promonya bucin.
Nah, ini dapat potongan 47.000. Coba update kan Bang, kode promonya yang bucin tadi jadi berapa Mas? Diskonnya. 500 kan. Saya coba update dulu ya kode promonya. Nah, ini reseller LED dapat potongan dari 315 menjadi 267. Kalau ternyata teman-teman reseller LED-nya 150 berarti dapat potongan juga lumayan ya. Katakanlah kita reseller Pro, kita coba cek dapat diskonnya berapa. Ini saya sudah update, harusnya sudah dapat potongan lebih lebih banyak ya. Sebentar. Yang dikit max diskonnya, diskon maksimal. Ya oke, kita coba tes dulu ya. Nah, untuk reseller Pro dapat potongan 269.000. Kemudian untuk Enterprise dapat potongan berapa? Dapat potongan dari 2.900.000 menjadi 2.464 ya. Ini harganya sudah naik ya. Untuk teman-teman yang kemarin sudah upgrade sebelum harga naik, Anda sangat beruntung sekali karena dapat harga yang eh, eh, murah ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, itu tadi untuk Anggi ya. Untuk customer dari saya mau update undangan sendiri ke depannya ada paket apa yang minimal ya. Minimal di paket enterprise. Tapi mungkin akan saya kasih akses di paket LED dan Pro, tapi mungkin bakal pakai kredit poin. Misalnya eh, 2 kredit poin atau 5 kredit poin kayak gitu. Mungkin akan kami pertimbangkan. Tergantung teman-teman nanti boleh ajukan saran aja di grup ya supaya bisa mengakses fiturnya. Tapi untuk yang sekarang di mana di paket enterprise aja. Dan Anda bisa coba juga, masih uji coba ya. Untuk input Excel sudah bisa, tapi di akun reseller. Kalau di akun customer belum bisa, di portal pelanggan belum bisa. Mungkin nanti saya akan coba lagi karena kan ada book di situ yang bisa bikin down, jadi harus dioptimasi kodenya dulu. Tapi sudah bisa reseller input sendiri. Nah, ada lagi? Oke ya, saya rasa sudah habis dan tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah, bentar. Gimana tuh? Kak, saran ke depan untuk customer masukkan kode promo atau referral fungsi buat kita bisa tahu bahwa pelanggan tersebut akibat reseller kita. Ini agak bingung nih, maksudnya gimana tuh, Mas Muhammad Rizky? Bisa fitur referral di portal pelanggan kah atau di satu momen ya? Kalau di satu momen bisa. Jadi contoh katakanlah Anda reseller, kemudian ada teman Anda lagi yang mau gabung jadi reseller. Anda bisa gunakan fitur affiliate. Jadi Anda daftar dulu di menu affiliate ya, Anda daftar sini daftar jadi afiliator, Anda isi kota, nama, kode pos dan lain-lain. Belum muncul ya? Sebentar. Saya share dulu. Ya, Anda ke menu ini aja, ke menu reseller di sini ada affiliate, Anda daftar jadi affiliate. Jadi nanti ketika customer Anda daftar pakai affiliate dari 2 juta ini Anda dapat komisi 30%. Nah, komisi 30%-nya itu nanti masuk di history bonus dan history penarikan juga kalau teman-teman tarik ya di affiliate ini. Nah, tapi ada maksimal ya. Komisi 30% maksimal 500.000. Jadi kalau dapat kliennya yang 2 juta berarti dapat komisinya 500.000. Kayak gitu. Tapi eh, saya kurang paham. Mungkin maksudnya apakah benar seperti itu atau affiliate di resellernya? Saya kurang paham.
Apalagi kalau convert semua ucapan untuk sementara di fitur reseller aja bisanya. Sebenarnya kalau mau itu Anda bisa kenakan charge aja sekalian. Jadi contoh katakanlah customernya mau ekspor jadi Excel, ya Anda kenakan charge aja misalnya 10.000 kayak gitu atau 5.000 lumayan. Jadi bisa gitu. Nah, untuk fitur halaman apa ya, halaman share tadi yang fitur-fitur tertentu memang agak ribet, jadi sementara belum bisa. Jadi ketika dia aksesnya adalah premium si user tadi, ya kalau kita lihat di customer ini kan ada akses edit dan tidak ya. Kalau dia akses editnya false, berarti dia hanya bisa akses menu tamu. Tapi kalau akses editnya adalah true, maka dia bisa ngedit undangannya sendiri kayak gitu. Untuk sekarang baru bisa itu. Jadi kita belum bisa batasi, misalnya cuma bisa mengakses fitur galeri, cuma bisa mengakses fitur ucapan aja misalnya gitu. Itu masih belum bisa. Ya, saya rasa cukup ya. Sekarang sudah pukul 17.32. Kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti mungkin kita bisa diskusi di grup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, sebelum acaranya diakhiri, mari kita open kamera sebentar untuk mendokumentasikan acara hari ini. Berikan gaya terbaik kalian ya. Terima kasih apa? Udah, Pak? Oke, udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kelas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tengah. Tengah. Oke. Siap. Oke, thank you teman-teman sudah ikut Zoom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk chat. Bisa chat saya pribadi atau Mas Renaldi atau boleh di grup reseller juga biar teman-teman yang lain mungkin bisa bisa tahu juga apa yang teman-teman tanyakan yang mungkin ternyata teman-teman yang lain belum kepikiran kayak gitu. Tinggal dikabarin aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir eh, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa ya bagi yang berpuasa.